Bayangan tumbal pesugihan di balik pesta. Malam itu, angin bertiup dengan gelisah, seolah membawa pesan dari alam yang tak kasat mata, mengusik ketenangan desa Karangmulyo yang biasanya teduh bagaikan anak yang tertidur dalam pelukan ibunya. Aroma dupa menguar dari rumah keluarga Prasetyo, bercampur dengan wangi melati yang ditanam Mbah Karto di halaman belakang rumahnya, menciptakan harmoni yang aneh antara sakral dan profan, antara dunia nyata dan alam gaib yang selalu mengintai di sudut-sudut gelap kehidupan manusia. Niken Prasetyo, gadis berusia 23 tahun dengan mata bulat bagaikan bintang yang bersinar di malam kelam, duduk termenung di beranda rumah kayu yang telah berusia lebih dari setengah abad itu. Rambutnya yang hitam legam bagaikan malam tanpa bulan tergerai di bahunya, bergoyang lembut tertiup angin yang membawa aroma tanah basah dan daun-daun kering yang berguguran. Wajahnya yang manis bagai bunga cempaka di pagi hari itu terlihat pucat, dipenuhi kegelisahan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata, seolah ada sesuatu yang bergumam dalam hatinya, sesuatu yang membuatnya merasa bahwa malam ini bukanlah malam yang biasa. "Niken, kok kamu masih duduk di situ? Nanti masuk angin, loh," tegur Ibu Siti, Ibu Niken yang berusia 50 tahun, dengan rambut yang mulai memutih bagaikan kapas yang bertebaran di ladang, sambil membawa secangkir teh hangat yang mengepulkan uap bagaikan kabut di pagi hari. "Aku nggak bisa tidur, Bu. Rasanya ada yang aneh malam ini," jawab Niken dengan suara lirih bagaikan suara dedaunan yang berdesir di angin malam. Matanya menatap jauh ke arah hutan kecil yang mengelilingi desanya, di mana pohon-pohon rindang berdiri tegak bagaikan penjaga yang tak pernah lelah, menyimpan rahasia-rahasia yang tak pernah terungkap. Ibu Siti duduk di sebelah putrinya, merasakan kegelisahan yang sama, seolah ada sesuatu yang bergerak di dalam bayang-bayang malam, sesuatu yang membuat bulu kuduknya merinding. "Kamu ingat nggak, besok malam pesta ulang tahun Mas Agung? Kakekmu bilang, kita harus hati-hati dengan acara besar-besaran di bulan ini." Mas Agung adalah putra keluarga Hartono, keluarga terkaya di desa itu, yang memiliki sawah terluas dan usaha penggilingan padi yang menjadi tulang punggung ekonomi desa. Dia adalah pemuda berusia 25 tahun, tinggi dan tampan bagaikan pangeran dalam dongeng, dengan kulit sawo matang dan senyum yang selalu mengembang seperti bunga yang mekar di musim semi. Namun di balik pesona fisiknya yang mempesona, ada sesuatu yang gelap dan misterius, sesuatu yang membuat beberapa orang tua di desa selalu berbisik-bisik ketika membicarakan keluarganya. Pagi itu, desa Karangmulyo bangun dengan kehebohan yang tak biasa. Truk-truk besar berdatangan sejak subuh, membawa peralatan sound system yang megah, tenda-tenda besar berwarna putih dan merah yang akan dipasang di halaman luas rumah keluarga Hartono, serta berbagai macam dekorasi yang mewah bagaikan pernikahan bangsawan. Suara palu dan gergaji memecah keheningan pagi, bercampur dengan kicauan burung-burung yang seolah ikut bergembira menyambut persiapan pesta yang akan menjadi yang terbesar dalam sejarah desa kecil itu. Niken berjalan menuju pasar desa untuk membeli bahan-bahan makanan, melewati rumah keluarga Hartono yang tengah disibukkan oleh hiruk-pikuk persiapan. Dia melihat Mas Agung yang sedang berdiri di tengah halaman, memberikan instruksi kepada para pekerja dengan gestur yang tegas dan otoritatif, bagaikan seorang raja yang tengah mengatur kerajaannya. Mata mereka bertemu sekilas, dan Mas Agung tersenyum kepadanya, senyuman yang hangat namun entah mengapa membuat Niken merasa tidak nyaman, seolah ada sesuatu yang tersembunyi di balik senyuman itu. "Niken, kamu harus datang ke pestaku malam ini, ya?" teriak Mas Agung dari kejauhan, suaranya yang keras bagaikan petir di siang hari membuat beberapa burung berterbangan dari pohon-pohon di sekitarnya. Niken hanya mengangguk sopan dan melanjutkan perjalanannya, namun di dalam hatinya, dia merasakan kegelisahan yang semakin mendalam. Ada sesuatu tentang cara Mas Agung menatapnya, sesuatu yang membuat darahnya terasa membeku bagaikan air di musim dingin, sesuatu yang membuatnya ingin berlari secepat mungkin dari tempat itu. Di pasar, dia bertemu dengan Mbah Karto,
kakek berusia 70 tahun yang dikenal sebagai orang yang memiliki pengetahuan tentang hal-hal gaib dan mistis. Mbah Karto adalah sosok yang tinggi namun sudah membungkuk karena usia, dengan rambut putih yang jarang dan mata yang tajam bagaikan elang, selalu mengenakan sarung dan baju koko putih yang sudah memudar. Dia dikenal sebagai dukun yang baik hati, yang sering membantu warga desa ketika ada masalah dengan hal-hal yang tidak bisa dijelaskan secara logis. "Bah, kenapa saya merasa tidak enak tentang pesta malam ini?" tanya Niken sambil memilih sayuran di warung Mbah Minah, penjual sayuran yang sudah berusia 60 tahun dan dikenal karena kemampuannya merasakan hal-hal gaib. Mbah Karto menatap Niken dengan pandangan yang dalam, seolah sedang membaca sesuatu yang tak kasat mata di sekitar gadis itu. "Nduk, kamu tahu nggak, keluarga Hartono itu punya sejarah yang kelam. Kakek buyut Mas Agung dulu, konon katanya, pernah melakukan ritual tumbal untuk mendapatkan kekayaan yang melimpah." Mbah Minah yang mendengar percakapan itu langsung ikut nimbrung dengan wajah yang serius bagaikan orang yang akan menyampaikan kabar duka. "Iya, Mbah Karto benar. Dulu, setiap kali keluarga itu mengadakan pesta besar, pasti ada yang hilang. Dan yang hilang itu, nggak pernah ditemukan lagi." Niken merasakan dingin yang menjalar di tulang belakangnya, bagaikan es yang menyusup ke dalam tubuhnya. "Maksudnya gimana, Mbah?" "Tumbal, Nduk. Ada yang bilang, kekayaan keluarga itu didapat dari perjanjian dengan makhluk halus. Dan makhluk itu minta bayaran berupa nyawa manusia setiap beberapa tahun sekali," jelas Mbah Karto dengan suara yang hampir berbisik, seolah takut ada yang mendengar pembicaraan mereka. "Tapi itu kan cuma cerita, Mbah. Nggak mungkin ada yang kayak gitu di zaman sekarang," kata Niken, mencoba meyakinkan dirinya sendiri, meskipun di dalam hatinya, kegelisahan itu semakin menguat bagaikan badai yang akan datang. Mbah Karto menggeleng pelan, matanya menatap jauh ke arah rumah keluarga Hartono yang terlihat dari kejauhan. "Nduk, kamu harus hati-hati. Kalau kamu merasa ada yang aneh di pesta itu, langsung pulang. Jangan sampai kamu jadi korban." Siang itu, ketika Niken pulang ke rumah, dia menceritakan percakapannya dengan Mbah Karto kepada kedua orang tuanya. Bapak Warto, ayah Niken yang bekerja sebagai petani dan memiliki tubuh yang kuat hasil kerja keras bertahun-tahun di sawah, mendengarkan dengan serius sambil mengelus janggutnya yang tipis. "Aku juga pernah dengar cerita itu dari almarhum bapakku," kata Bapak Warto dengan nada yang penuh kekhawatiran. "Konon, setiap kali keluarga Hartono mengadakan pesta besar, pasti ada gadis muda yang menghilang secara misterius. Dan yang anehnya, keluarga korban selalu diberi uang yang banyak sebagai bantuan, dan mereka diam, tidak pernah melaporkan ke polisi." Ibu Siti yang sedang menyiapkan makan siang tiba-tiba berhenti mengaduk sayur lodehnya. "Jadi, maksudnya, keluarga itu memang sengaja?" "Aku nggak tahu pasti, tapi yang jelas, kita harus hati-hati. Niken, kalau kamu nggak merasa nyaman, lebih baik jangan pergi ke pesta itu," kata Bapak Warto dengan tegas. Namun Niken merasa tidak enak jika tidak datang, karena Mas Agung sudah mengundangnya secara langsung, dan menolak undangan dari keluarga paling berpengaruh di desa bisa berakibat tidak baik untuk keluarganya. "Aku akan pergi, tapi nggak akan lama-lama. Kalau ada yang aneh, aku langsung pulang." Ketika matahari mulai tenggelam di ufuk barat, langit berubah menjadi gradasi warna jingga dan merah bagaikan darah yang mengalir di cakrawala, menciptakan suasana yang indah namun entah mengapa terasa menyeramkan. Suara gamelan mulai terdengar dari arah rumah keluarga Hartono, disusul dengan suara sound system yang menggelegar, mengundang seluruh warga desa untuk datang ke pesta yang telah dinanti-nantikan itu. Niken mengenakan kebaya biru muda yang membuatnya terlihat anggun bagaikan putri raja, dengan sanggul sederhana yang dihias bunga melati putih yang dipetiknya sendiri dari halaman rumah. Dia bercermin sejenak, melihat pantulan dirinya yang cantik namun terlihat pucat,
seolah ada bayangan ketakutan yang menyelimuti wajahnya yang biasanya ceria. "Kamu cantik sekali, Nduk. Tapi ingat, jangan sampai larut dalam pesta itu. Kalau sudah jam 9 malam, kamu harus pulang," pesan Ibu Siti sambil merapikan kebaya anaknya dengan penuh kasih sayang, namun matanya tidak bisa menyembunyikan kekhawatiran yang mendalam. "Iya, Bu. Aku janji," jawab Niken sambil mencium pipi ibunya, merasakan aroma bedak dan minyak kelapa yang selalu melekat pada Ibu Siti, aroma yang membuatnya merasa aman dan terlindungi. Ketika Niken tiba di rumah keluarga Hartono, pesta sudah dalam tahap yang meriah. Halaman luas yang biasanya sepi itu kini dipenuhi dengan ratusan orang dari berbagai kalangan, mulai dari petani sederhana hingga pedagang kaya dari kota sebelah. Lampu-lampu hias berwarna-warni berkilauan bagaikan bintang yang turun ke bumi, tenda-tenda besar dipenuhi dengan meja-meja yang syarat dengan berbagai macam makanan lezat, dan panggung besar di tengah halaman menampilkan grup musik yang sedang memainkan lagu-lagu populer dengan semangat yang menggebu-gebu. Mas Agung yang mengenakan kemeja putih dan celana hitam, terlihat sangat tampan dan karismatik, berkeliling menyapa tamu-tamunya dengan senyuman yang charming. Ketika dia melihat Niken, matanya langsung berbinar bagaikan orang yang menemukan harta karun yang dicari-cari selama bertahun-tahun. "Niken, syukurlah kamu datang. Kamu terlihat sangat cantik malam ini," kata Mas Agung sambil menghampiri Niken. Suaranya yang lembut namun ada sesuatu di dalamnya yang membuat Niken merasa tidak nyaman. "Terima kasih sudah mengundang, Mas. Pestanya meriah sekali," balas Niken dengan sopan, berusaha tersenyum meskipun di dalam hatinya dia merasakan kegelisahan yang semakin menguat. "Ayo, ikut aku. Ada yang ingin aku tunjukkan kepadamu," ajak Mas Agung sambil memegang tangan Niken dengan lembut namun agak erat, seolah tidak ingin melepaskannya. Mereka berjalan mengelilingi pesta, dan Niken memperhatikan bahwa di antara para tamu, ada beberapa orang yang berpenampilan aneh. Mereka mengenakan pakaian serba hitam, berdiri di sudut-sudut gelap halaman, tidak ikut bergembira seperti tamu-tamu lainnya. Mata mereka yang tajam dan dingin bagaikan mata ular yang siap menerkam, terus mengikuti pergerakan Niken, membuatnya merasa seperti sedang diawasi oleh predator yang lapar. "Mas, siapa orang-orang yang pakai baju hitam itu?" tanya Niken dengan suara yang hampir berbisik, takut jika pertanyaannya didengar oleh orang-orang aneh tersebut. Mas Agung menoleh sekilas, kemudian tersenyum dengan senyuman yang terlihat dipaksakan. "Oh, mereka itu teman-teman ayahku dari luar kota. Jangan dipikirkan. Ayo, kita ke dalam rumah. Ada sesuatu yang sangat istimewa yang ingin aku tunjukkan kepadamu." Niken merasa ragu-ragu, namun karena tidak ingin terlihat tidak sopan, dia mengikuti Mas Agung masuk ke dalam rumah yang megah itu. Rumah keluarga Hartono memang terkenal dengan kemegahannya, dengan ruang tamu yang luas dihiasi dengan furnitur antik yang mahal, lukisan-lukisan klasik yang indah, dan kristal-kristal yang berkilauan di bawah lampu chandelier yang mewah. Namun malam itu, suasana di dalam rumah terasa berbeda. Ada aroma yang aneh, campuran antara dupa dan sesuatu yang lain yang tidak bisa diidentifikasi Niken, sesuatu yang membuat perutnya terasa mual. Cahaya yang biasanya terang benderang kini terasa redup dan menciptakan bayangan-bayangan yang menakutkan di sudut-sudut ruangan. "Duduk dulu, Niken. Aku ambilkan minuman untuk kamu," kata Mas Agung sambil menunjuk sofa mewah di tengah ruangan. Niken duduk dengan hati-hati, merasa semakin tidak nyaman dengan situasi ini. Dia memperhatikan sekeliling dan menyadari bahwa di dalam rumah tidak ada tamu lain, hanya dia dan Mas Agung. Musik dari luar terdengar samar-samar, seolah-olah dunia luar menjadi sangat jauh dari tempat dia berada sekarang. Mas Agung kembali dengan membawa segelas jus jeruk yang terlihat segar, namun ketika dia menyerahkannya kepada Niken, gadis itu merasakan ada sesuatu yang aneh dengan aroma minuman tersebut. Ada bau yang asing,
sesuatu yang kimia dan tidak natural. Silakan diminum, Niken. Ini jus jeruk segar yang baru kuperas sendiri, kata Mas Agung dengan senyuman yang semakin terlihat aneh. Matanya menatap Niken dengan intensitas yang membuat gadis itu merasa seperti tikus yang terperangkap oleh kucing. Niken menerima gelas itu dengan ragu-ragu, namun tidak langsung meminumnya. Mas, sebenarnya aku ingin bertanya sesuatu. Kenapa di pesta Mas selalu ada orang-orang aneh seperti yang tadi? Dan kenapa suasananya terasa berbeda? Wajah Mas Agung berubah seketika. Senyuman yang hangat tadi berubah menjadi ekspresi yang dingin dan menakutkan. Niken, kamu terlalu banyak bertanya. Minumlah dulu, baru kita bicara. Aku nggak haus, Mas. Mungkin sebaiknya aku pulang sekarang, kata Niken sambil berdiri, namun Mas Agung langsung menghalanginya dengan cepat. Tidak bisa, Niken. Kamu sudah terlalu jauh masuk ke dalam permainan ini. Dan malam ini, kamu adalah bagian dari ritual yang sangat penting, kata Mas Agung dengan suara yang berubah menjadi dingin dan mengancam. Niken merasakan darahnya membeku. Ritual? Ritual apa? Aku nggak ngerti, Mas. Tumbal, Niken. Keluarga kami membutuhkan tumbal untuk mempertahankan kekayaan dan kekuasaan kami. Dan kamu, gadis cantik, adalah pilihan yang sempurna. Jelas Mas Agung sambil melangkah mendekat, matanya yang tadinya hangat kini berubah menjadi mata yang kejam dan tidak berperasaan. Niken langsung berlari menuju pintu, namun pintu tersebut sudah terkunci dari luar. Dia menggedor-gedor pintu sambil berteriak minta tolong, namun suara musik yang keras dari luar menutupi jeritan desperasinya. Air mata mulai mengalir di pipinya, dan tubuhnya gemetar ketakutan bagaikan daun yang ditiup angin kencang. Tidak ada yang akan mendengarmu, Niken. Semua sudah diatur, kata Mas Agung sambil tertawa dengan tawa yang mengerikan, tawa yang tidak terdengar seperti manusia normal. Tiba-tiba, pintu terbuka dan masuklah beberapa orang berpakaian hitam yang Niken lihat tadi di halaman. Mereka adalah orang-orang dengan wajah pucat bagaikan mayat hidup, mata yang kosong tanpa ekspresi, dan gerakan yang aneh seperti boneka yang digerakkan oleh tali. Di tangan mereka terdapat berbagai macam benda-benda aneh, pisau dengan gagang yang dihiasi ukiran kuno, mangkuk keramik berwarna hitam, dan kain putih yang terlihat seperti kain kafan. Semuanya sudah siap, Tuan Muda, kata salah satu dari mereka dengan suara yang serak bagaikan orang yang sudah tidak berbicara selama bertahun-tahun. Niken merasa dunianya runtuh. Dia menyadari bahwa dia telah terjebak dalam situasi yang mengerikan, sesuatu yang lebih buruk dari mimpi buruk terburuk yang pernah dialaminya. Tolong. Aku nggak mau mati. Aku masih mau hidup. Aku mau ketemu orang tua aku lagi. Namun di tengah keputusasaan itu, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang keras dari luar, diikuti dengan suara orang-orang yang berteriak panik. Lampu-lampu di rumah mulai berkedip-kedip, dan angin kencang tiba-tiba bertiup, membuat jendela-jendela terbuka dengan keras dan menimbulkan suara yang menakutkan. Ada apa ini? Teriak Mas Agung dengan wajah yang mulai pucat, kehilangan kendali atas situasi yang tadinya sudah dia rencanakan dengan sempurna. Salah satu orang berpakaian hitam berlari masuk dengan wajah yang penuh ketakutan. Tuan Muda, ada yang salah. Roh-roh yang kita panggil untuk ritual ini malah memberontak. Mereka marah karena tumbal yang akan kita persembahkan adalah orang yang tidak bersalah. Tiba-tiba, suhu ruangan menjadi sangat dingin, dan muncul sosok-sosok transparan yang melayang di udara. Mereka adalah arwah para korban tumbal dari ritual-ritual sebelumnya, gadis-gadis muda yang sudah menjadi korban kerakusan keluarga Hartono selama puluhan tahun. Wajah mereka pucat dan mata mereka menyala dengan api dendam yang menyala-nyala bagaikan obor di kegelapan. Kami datang untuk menghentikan ini semua. Teriak salah satu arwah dengan suara yang bergema bagaikan suara dari lembah yang dalam. Sudah cukup.
Tidak akan ada lagi gadis tidak bersalah yang menjadi korban kerakusan kalian. Para orang berpakaian hitam mulai ketakutan dan berlarian keluar ruangan, meninggalkan Mas Agung yang kini berdiri sendirian dengan wajah pucat bagaikan orang yang melihat hantu. Niken yang masih gemetar ketakutan melihat kesempatan itu dan langsung berlari menuju pintu yang kini sudah terbuka. Niken, tunggu. Kamu tidak mengerti. Ini semua untuk kebaikan desa. Dengan ritual ini, desa kita akan makmur. Teriak Mas Agung desperasi, namun suaranya tertelan oleh suara angin kencang dan jeritan para arwah yang semakin keras. Niken tidak menoleh lagi dan terus berlari sekuat tenaga keluar dari rumah yang mengerikan itu. Di halaman, dia melihat para tamu yang panik dan berlarian, sebagian sudah pulang karena takut dengan fenomena aneh yang terjadi. Lampu-lampu hias yang tadinya berkilauan kini mati satu persatu, dan panggung musik runtuh karena angin kencang yang tiba-tiba datang. Namun ketika Niken hampir sampai di gerbang rumah, tiba-tiba muncul sosok Mbah Karto yang sudah menunggunya dengan wajah penuh kekhawatiran. Di tangannya terdapat sebuah keris pusaka dan kalung dari biji-bijian yang dipercaya bisa melindungi dari gangguan makhluk halus. Niken, syukurlah kamu selamat. Aku sudah merasa ada yang tidak beres sejak tadi sore, makanya aku datang ke sini, kata Mbah Karto sambil merangkul Niken yang masih gemetar ketakutan. Bah, mereka mau membunuh aku. Mereka bilang aku akan dijadikan tumbal. Teriak Niken sambil menangis, masih tidak percaya dengan apa yang baru saja dialaminya. Iya, Nduk. Aku sudah tahu. Makanya aku minta bantuan arwah-arwah korban mereka yang dulu untuk menggagalkan ritual ini. Mereka sudah lama menunggu kesempatan untuk membalas dendam, jelas Mbah Karto sambil memandang ke arah rumah yang kini terlihat gelap dan menakutkan. Dari dalam rumah terdengar jeritan Mas Agung yang menyayat hati, jeritan yang penuh penyesalan dan ketakutan. Para arwah korban tumbal sebelumnya kini mengelilinginya, menunjukkan wajah-wajah mereka yang telah rusak karena kematian yang tragis, menceritakan penderitaan yang mereka alami sebelum mati, dan menuntut keadilan yang selama ini tidak pernah mereka dapatkan. Kamu sudah membunuh kakakku, Ratna, 10 tahun yang lalu. Teriak salah satu arwah dengan suara yang penuh amarah. Dan kamu juga membunuh Dewi, gadis cantik dari desa sebelah, 5 tahun yang lalu. Sambung arwah yang lain. Sekarang saatnya kamu merasakan penderitaan yang sama seperti yang kami rasakan. Teriak mereka bersamaan dengan suara yang membuat bulu kuduk merinding. Mas Agung mencoba berlari, namun para arwah menghalanginya dari segala arah. Rumah yang megah itu mulai berubah menjadi seperti neraka, dengan api yang menyala-nyala dari berbagai sudut, meskipun api itu tidak membakar furnitur atau benda-benda lainnya. Itu adalah api gaib, api yang hanya membakar jiwa yang berdosa. Maafkan aku. Aku tidak tahu. Aku hanya mengikuti perintah ayah dan kakekku. Teriak Mas Agung dengan suara yang putus asa, namun para arwah tidak tergerak oleh permohonan maafnya. Terlambat. Sudah terlalu banyak nyawa orang tidak bersalah yang melayang karena kerakusan keluargamu. Balas para arwah dengan suara yang bergema bagaikan guntur di malam hari. Dari luar, Niken dan Mbah Karto menyaksikan rumah itu yang kini diselimuti oleh kabut tebal dan cahaya aneh yang berkilat-kilat. Suara-suara mengerikan terus terdengar dari dalam, suara yang membuat siapa saja yang mendengarnya merasa ngeri hingga ke tulang. Bah, apa yang akan terjadi dengan Mas Agung? Tanya Niken dengan suara yang masih gemetar. Para arwah itu akan membawanya ke alam mereka, Nduk. Dia akan merasakan penderitaan yang sama seperti yang dialami oleh para korbannya. Ini adalah hukuman yang setimpal untuk kejahatan yang sudah dilakukannya, jawab Mbah Karto dengan nada yang serius namun ada rasa lega di dalamnya. Tiba-tiba, jeritan Mas Agung terhenti. Rumah itu menjadi sunyi senyap, hanya terdengar suara angin yang bertiup pelan.
Kabut tebal yang menyelimuti rumah perlahan-lahan menghilang, dan cahaya aneh itu juga mulai redup. Para arwah mulai menampakkan diri di halaman, namun kali ini wajah mereka terlihat damai dan penuh kedamaian. Mereka menghampiri Niken dan Mbah Karto dengan senyuman yang lembut, senyuman yang menunjukkan bahwa beban berat yang selama ini mereka pikul akhirnya terangkat. "Terima kasih, Mbah Karto, karena sudah membantu kami mendapatkan keadilan," kata salah satu arwah dengan suara yang lembut bagaikan angin sepoi-sepoi. "Dan terima kasih, Niken, karena kepolosanmu telah membantu kami mengumpulkan kekuatan untuk melawan kejahatan ini," sambung arwah yang lain. "Sekarang kami bisa beristirahat dengan tenang. Keluarga Hartono tidak akan pernah lagi bisa menyakiti gadis-gadis tidak bersalah seperti kalian," kata arwah yang terlihat seperti pemimpin mereka. Satu persatu, para arwah itu mulai menghilang, meninggalkan cahaya putih yang hangat dan memberikan perasaan damai kepada Niken dan Mbah Karto. Mereka akhirnya bebas dari ikatan duniawi dan bisa melanjutkan perjalanan mereka ke alam yang lebih baik. Ketika fajar mulai menyingsing, Desa Karangmulyo bangun dengan suasana yang berbeda. Rumah keluarga Hartono yang semalam masih megah dan mewah, kini terlihat tua dan rusak, seolah-olah berusia ratusan tahun dalam semalam. Cat-cat dindingnya mengelupas, genteng-gentengnya banyak yang jatuh, dan halaman yang luas itu kini dipenuhi dengan rumput liar dan tanaman yang tumbuh tidak beraturan. Mas Agung tidak pernah ditemukan. Dia menghilang tanpa jejak, seolah-olah ditelan bumi. Para pekerja yang mencarinya tidak menemukan apa-apa, hanya ruangan kosong yang dipenuhi dengan aroma dupa yang sangat pekat dan beberapa benda-benda ritual yang aneh. Keluarga Hartono yang lain, ayah dan ibu Mas Agung, tiba-tiba jatuh sakit secara misterius. Mereka tidak bisa bangun dari tempat tidur, tubuh mereka lemah bagaikan orang yang sudah tidak memiliki jiwa. Dokter yang memeriksanya tidak menemukan penyakit apa-apa, namun mereka terus melemah dari hari ke hari. Kekayaan keluarga Hartono juga menghilang secara misterius. Sawah-sawah mereka tiba-tiba menjadi tandus, usaha penggilingan padi mereka bangkrut, dan harta benda mereka satu persatu menghilang tanpa jejak. Dalam waktu kurang dari sebulan, keluarga yang dulunya paling kaya di desa itu menjadi miskin dan tidak berdaya. Niken yang selamat dari peristiwa mengerikan itu menjadi terkenal di desa sebagai gadis yang dilindungi oleh arwah-arwah baik. Dia sering didatangi oleh warga desa yang ingin mendengar ceritanya secara langsung, dan dia selalu bercerita dengan jujur tentang apa yang dialaminya, berharap ceritanya bisa menjadi pelajaran bagi orang lain untuk tidak serakah dan tidak menyakiti orang lain demi keuntungan pribadi. Mbah Karto menjadi semakin dihormati oleh warga desa karena kemampuannya berkomunikasi dengan alam gaib untuk kebaikan. Dia sering diminta untuk membantu warga yang mengalami masalah dengan hal-hal mistis, dan dia selalu membantu dengan hati yang tulus, tidak pernah meminta bayaran yang berlebihan. Hubungan Niken dengan kedua orang tuanya menjadi semakin erat setelah peristiwa itu. Mereka menyadari betapa berharganya kebersamaan keluarga dan betapa rapuhnya kehidupan manusia. Bapak Warto dan Ibu Siti menjadi lebih protektif terhadap Niken, namun juga lebih menghargai kemandirian dan kecerdasan putri mereka. Beberapa bulan setelah peristiwa mengerikan itu, Niken duduk di beranda rumahnya seperti biasa, namun kali ini dengan perasaan yang lebih tenang dan damai. Pengalaman yang dialaminya telah mengubahnya menjadi sosok yang lebih dewasa dan bijaksana, seseorang yang memahami bahwa kehidupan ini penuh dengan misteri dan hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan logika manusia. "Niken, kamu nggak takut lagi duduk di sini malam-malam?" tanya Ibu Siti sambil membawa secangkir teh hangat, kebiasaan yang sudah menjadi ritual rutin mereka setiap malam. "Enggak, Bu. Aku sudah nggak takut lagi. Aku tahu sekarang bahwa alam gaib itu ada, tapi mereka nggak selalu jahat. Ada yang baik juga, seperti arwah-arwah yang nolongin aku waktu itu," jawab Niken dengan senyuman yang tulus,
senyuman yang menunjukkan kedewasaan dan kebijaksanaan yang didapat dari pengalaman hidupnya. "Kamu sudah belajar banyak dari peristiwa itu, ya, Nduk?" kata Ibu Siti sambil mengelus rambut anaknya dengan penuh kasih sayang. "Iya, Bu. Aku belajar bahwa kerakusan dan keinginan untuk mendapatkan sesuatu dengan cara yang salah itu nggak akan pernah membawa kebahagiaan yang sejati. Keluarga Hartono mungkin kaya secara materi, tapi mereka miskin secara spiritual. Mereka rela mengorbankan nyawa orang lain demi mempertahankan kekayaan mereka, dan akhirnya mereka sendiri yang menerima balasannya," jelas Niken dengan nada yang penuh renungan. "Dan aku juga belajar bahwa dalam hidup ini, kita harus selalu berbuat baik kepada sesama, karena kebaikan itu akan kembali kepada kita, begitu juga dengan kejahatan. Hukum karma itu benar-benar ada, Bu," sambung Niken dengan keyakinan yang mendalam. Malam itu, angin bertiup dengan lembut, membawa aroma bunga-bunga yang sedang mekar di halaman mereka. Tidak ada lagi aroma dupa yang menyeramkan atau bisikan-bisikan aneh yang membuat bulu kuduk merinding. Desa Karangmulyo kembali menjadi tempat yang tenang dan damai, seperti sedia kala. Namun cerita tentang tumbal saat pesta itu tetap menjadi pelajaran berharga bagi seluruh warga desa. Mereka belajar untuk tidak terpesona oleh kemewahan dan kekayaan yang didapat dengan cara yang tidak benar, dan mereka juga belajar untuk saling menjaga dan melindungi, terutama kepada mereka yang lemah dan tidak berdaya. Mbah Karto yang kini sudah semakin tua sering berkata kepada warga desa, "Ingatlah, Nduk-nduk, bahwa kehidupan ini tidak hanya tentang apa yang kita lihat dengan mata kita. Ada dunia lain yang lebih luas dan lebih dalam dari dunia yang kita kenal. Dan di dunia itu, keadilan selalu berlaku, meskipun kadang kita harus menunggu waktu yang lama untuk melihatnya."